Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk perkuliahan perkembangan bahasa untuk anak usia dini di pertemuan yang ketiga. Jadi teman-teman harus ke akun Sibelanya masing-masing. Terus nanti copy link URL materi baru dipastekan di Google. Terus ikuti videonya dari awal hingga akhir. Jika ada perintah, instruksi, pertanyaan, silakan diikuti saja. Mau ditaruh di mana? Gitu. Dan saya harapkan teman-teman untuk segera jika ada pertanyaan segera dijawab. Jangan sampai selang beberapa hari baru dijawab lah. Takutnya nanti saya sudah merekap data teman-teman belum masuk di situ. Jadi kan saya anggap nggak hadir. Jadi kalau bisa memang longgar, waktunya ada, nah segera aja simak materinya terus dijawab pertanyaannya, instruksinya apa, perintahnya apa dilaksanakan. Gitu. Misal ada apa, saya bertanya di materi yang kemarin ada pertanyaan apa gitu ya, silakan saja. Nanti akan saya jawab. Gitu. Kalau enggak ya bisa di grup WhatsApp. Bisa teman-teman sampaikan di situ pertanyaannya apa atau ada kasus apa, kita bisa bahas bareng-bareng. Untuk perkembangan bahasa di sini ada 4 teori yang saya sampaikan di pertemuan ini. Mulai dari teori behavior, terus yang kedua ada nativisme, kemudian kognitif, yang keempat teori interaksionisme. Nah, itu teorinya. Nanti kalau bisa masuk ya coba ada juga materi tambahan perolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa. Jadi fokus kita di keempat teori ini dulu. Oke. Dan teori ini tentunya ada plus dan minusnya. Jadi teman-teman istilahnya lebih bersih yang ngikuti alurnya ini penemunya kan gitu. Jadi nggak bisa kan gini lah. Itu menurut pandangan teman-teman. Tapi kalau pandangan teori penemunya ya penemu dari teori ini ya berbeda. Oke, langsung saja. Yang pertama teori behavior atau behavioral boleh, teori behaviorisme juga boleh. Intinya behavior. Behavior itu kan berasal dari yang artinya tingkah laku. Teori behaviorisme sebagai aspek perilaku. Mungkin teman-teman di semester 1 sudah pernah ketemu ya teori behavior. Itu yang artinya perilaku, kebahasaan yang dapat diamati secara langsung. Hubungannya antara stimulus dan respon. Teori ini sangat familiar. Biasanya ya ketika ada S maka muncul R. S itu maksudnya stimulus. R itu respon. Contohnya gini. Contoh itu digunakan di hewan. Jadi kayak apa? Kayak di hewan itu mungkin teman-teman pernah ingat jika ada anjing terus diberi makan berbarengan dengan dibunyikan lonceng. Nah, gitu. Terus lama-kelamaan anjing ini tidak diberi makan, cuma diberi lonceng, itu datang. Nah, gitu. Terus ada juga di contohnya kalau di manusia ada anak yang jika mau maju itu diberi hadiah, otomatis kan anak akan senang. Terus salah terus dihukum.
Tuh, jadi itu bagian dari ada stimulus dan respon. Menurut Abdul Khair tahun 2003 di bukunya halaman 222, kaum behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar sisi anak, dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Jadi kayak apa itu? Dengar orang ngomong atau dengar bapak ibunya baru ngomong, anak menirukan. Nah, itu ada ya upaya untuk menirukan, entah itu yang ditirukan cuma depannya aja atau belakangnya saja. Yang penting lebih dikendalikan dari luar si anak. Misal anak membaca piaget, nah, kalau kita bacanya piase ya. Kalau yang baru awal-awal yang bacanya piaget, nah, gitu. Karena keliru dibenarkan oleh orang. Nah, proses pembenarannya itu namanya respon. Bacanya kan yang betulan piase. Dulu saya juga bacanya piaget. Jadi proses membenarkan itu namanya respon. Dalam teori ini, poinnya ada juga bahasa akan dipengaruhi dan diperoleh dan dikuasai karena faktor pembiasaan. Jadi pembiasaan karena diulang-ulang, karena sering diucapkan oleh bapak ibunya, anak mendengar. Nah, kalau contoh, misal anak kecil, kalau di budaya Jawa kan bahasa itu ada bahasa kromo ya, ada kromo, ada nguku, nguku itu yang agak kasar, ada yang kromo halus atau kromo inggil gitu. Jadi kalau di anak kecil dengan orang dewasa itu harus pakai kromo. Tapi kalau dengan sesama anak kecil lah, nguku nggak apa-apa. Itu dalam budaya Jawa. Nah, kalau anak kecil mungkin sudah dibiasakan dengan bahasa Jawa dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa dengan bahasa kromo, otomatis dia pun akan terbiasa kan gitu. Contoh yang lain, anak jika dibiasakan dengan berbahasa Inggris, otomatis dia pun juga akan terbiasa dengan ngomong-ngomong logatnya Inggris. Kalau di pondok pesantren mungkin dibiasakan dengan bahasa Arab. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi harus bahasa Arab. Ya otomatis dia akan terbiasa. Terus proses perkembangan bahasa terutama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan. Jadi sejauh mana lingkungan itu mendidik anak itu dalam proses perkembangan dan mempelajari bahasa. Jika anak semakin banyak bergaul, semakin banyak interaksi dengan orang lain, lingkungan memberikan pelajaran bahasa ataupun materi-materi tentang bahasa, ya otomatis perkembangan bahasa anak akan cepat gitu. Kondisi operan atau operan conditioning. Nah, diikuti stimulus, terus ada respon. Jika ada stimulus pasti ada respon. Pengukuhan, reinforcement atau ganjaran, dan peniruan model adalah mekanisme utama yang mengatur pemerolehan dan modifikasi sebagian besar perilaku termasuk bahasa. Reinforcement atau ganjaran. Jadi kalau teman-teman dapat ganjaran positif, mungkin dapat hadiah, itu otomatis perilaku itu akan diulang lagi ya. Namun jika mendapat ganjaran berupa hukuman, tingkah laku yang membuat dia dihukum itu pasti
tidak akan diulangi lagi. Lebih menekankan pada asuhan nurtur sebagai pengaruh paling kuat terhadap perkembangan bahasa daripada natur. Natur itu apa? Bawaan ya. Kalau nurtur itu lingkungan. Kalau dalam teori kan ada lingkungan atau pembawaan dari lahir. Ada natur sama nurtur. Nature, siap. Nah, contoh di sini perubahan dari celoteh menjadi pengucapan kata adalah hasil ganjaran yang diberikan secara konstan oleh orang dewasa terhadap anak yang menghasilkan bunyi menyerupai kata. Anak kan celoteh ya. Kalau baru 6 bulan, 10 bulan itu dia masih ngoceh atau memberikan celoteh, belum tahu maknanya. Menjadi pengucapan kata lah. Itu karena didikan dari alam atau orang-orang di sekitarnya. Secara analogi, anak belajar berbicara menurut gramatika karena mereka dipuji ketika mengucapkan kalimat yang benar dan bukan saat mereka berbicara tanpa mentaati gramatika. Jadi belajar gramatika itu karena dipuji. Jadi teori ini pasti ada kritik. Mungkin ketika saya sampaikan tadi teman-teman loh, kok gitu sih? Masa cuma perolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan? Apa nggak dipengaruhi juga dari orang tuanya lah gitu. Ini kritik terhadap behavior. Tidak menjelaskan kapasitas yang menjadi dasar dimungkinkan anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk berbahasa. Dasar hukum dasarnya kurang jelas. Terus pengukuhan atau penguatan tidak memperlihatkan kemajuan dari perkembangan bahasa. Jadi adanya apa? Adanya hadiah tidak memperlihatkan kemajuan dari perkembangan bahasa. Bahasa agak sulit berkembang karena sangat bergantung pada ganjaran. Anak itu akan bergerak ketika ada hadiah. Tapi kalau nggak ada hadiah nggak mau. Jadi anak mau belajar ngomong itu ketika ada hadiah. Namun jika tidak ada hadiah ya diam saja. Anak tidak dapat mengganti bentuk bahasanya dengan mudah walaupun diberi penguatan oleh orang dewasa. Jika bahasanya terbentuk dari penguatan yang diberikan orang dewasa, maka bagaimana dengan anak yang tetap bisa berbahasa walaupun tidak diberi penguatan? Hal ini karena terjadi ketika anak mendengarkan bahasa dari lingkungan. Jadi saya harap teman-teman tahu inti dari behavior itu apa yang dalam konteks perkembangan bahasa dan kritiknya, kritik bisa atau kekurangan yang bisa. Next, yang kedua. Ada teori nativisme. Bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Nah, jadi bahasa itu kan berlangsung selama proses kehidupan manusia. Jadi mulai dari anak balita hingga sampai tua itu kan otomatis akan memperoleh kosakata baru atau redaksi atau kalimat-kalimat baru. Contoh kalau dulu kan kita nggak tahu yang namanya kepo, ya kan? Kalau sekarang kita tahu, oh ya kepo itu apa. Harus apa lagi ya? Bahasa dulu kalau orang manggil orang tua sama bapak ibu, ya sekarang ada lo, gue. Ya. Nah itu, jadi intinya berlangsung melalui proses yang lama dan tidak mungkin singkat melalui peniruan. Terus nativisme di sini
lebih menekankan pada pemerolehan bahasa melalui pembawaan. Nah, bawaan dari mungkin orang tuanya. Kalau yang tadi kan lingkungan. Manusia yang bisa memperoleh kemampuan bahasa bukan hewan. Alat kemampuan berbahasa bawaan lahir dinamakan LED, Language Acquisition Device. Bahasa yang diperoleh anak bergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang anak yang dibesarkan di lingkungan Amerika sudah pasti bahasa Inggrisnya menjadi bahasa pertama. Ya karena apa? Pembawaan dari orang tuanya kan gitu. Orang tuanya lahir dan besar di Amerika, otomatis anaknya pun akan pintar berbahasa Amerika, bahasa Inggris. Apabila diasingkan atau pindah ke negara lain, anak tetap mengalami kesulitan bahasa karena LED-nya tidak dapat suplai bahasa pertama. Jadi bahasa bawaannya itu Amerika itu bahasa Inggris. Jadi LAD tadi alat kemampuan untuk mengecek kemampuan bahasa bawaan lain. Setiap anak manusia dibekali oleh sebuah kemampuan berbahasa dalam dirinya yang tersimpan sebagai bawaan semenjak lahir. Saya pun juga membenarkan ini. Jadi bagaimana anak kok bisa ngomong, kemudian fasih, ya, otomatis kan dia berawal dari orang tuanya. Keuniversalan dan keteraturan dari kecenderungan dalam produksi bumi. Jadi keseluruhan dan keteraturan dari kecenderungan dalam memproduksi bumi. Lepas dari bahasa yang mereka pelajari, anak maju melewati urutan waktu yang sama. Contoh gini, celoteh mengucapkan kata pertama pada usia 1 tahun. Jadi anak sudah mulai menceloteh itu usia 2 tahun, 1 tahun. Terus menggunakan kombinasi 2 kata. Nah, itu sudah berusia di 18 bulan. Sampai di anak mampu menguasai sebagian besar kaidah gramatika dari bahasa usia 4-5 tahun. Ini definisi penjelasan dari nativisme tadi. Teori nativisme percaya bahwa otak khususnya itu sudah siap dengan pemerolehan bahasa antara usia 18 bulan hingga pubertas atau yang disebut dengan periode sensitif. Jadi otak manusia itu sudah siap dengan pemerolehan bahasa. Jadi kata kuncinya nativisme itu bawaan dari orang tuanya, bahasanya itu. Next, yang ketiga, teori kognitif. Pemerolehan bahasa didapatkan jika memiliki kematangan kognitif atau mental. Jadi otaknya atau kognitifnya itu matang dulu. Yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Perkembangan kognitifnya tercapai dulu. Kalau sudah oke, baru dikaji, dilatih tentang perkembangan bahasa. Nah, teori ini bukan berasal dari mana, dari lingkungan ataupun dari bawaan, tetapi teori ini lebih mengajarkan anak belajar bahasa dengan cara bagaimananya kita berpikir. Jadi mengajar anak bahasa dan juga berpikir. Mengajarkan anak berperan aktif dalam proses berpikir.
Nah, jadi perkembangan bahasa tergantung pada predisposisi kognitif, pengelolaan informasi, dan motivasi tertentu yang merupakan bawaan. Jadi asumsinya bahwa anak itu harus bersifat aktif dan konstruktif dalam membangun pengetahuan tentang bahasa. Slobin, anak merumuskan dan mematuhi seperangkat prinsip-prinsip operasi. Ada prinsip operasi. Contoh di sini menaruh perhatian pada akhir kata. Contoh ada kursi. Nah, jadi perhatiannya yang difokuskan pada si kursi nah, gitu. Cucu mama. Nah, jadi perhatiannya pada akhir kata. Ada yang kedua menaruh perhatian pada urutan kata. Ya, urutan kata itu ya seperti tadi. Aku baru mandi. Menghindari pengecualian. Biasa dan mengikutnya mempertahankan bahwa perkembangan kognitif mengatur pemerolehan bahasa yang bergantung pada pikiran, bukan sebaliknya. Jadi lebih ke otak atau berpikir bagaimana bisa ngomong, interaksi dengan orang lain. Terus yang selanjutnya ada keempatnya, teori interaksionisme. Dari namanya pun kita sudah bisa tahu lah bahwa interaksi. Pemulihan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran teori kognitif, dan lingkungan. Jadi gabungan interaksionisme, interaksi, dan juga lingkungan. Jadi seperti saya ngomong ini, pemulihan bahasanya dari mana? Dari kemampuan kognitif saya, kecerdasan saya, dan sejauh mana kita bersosialisasi dengan orang lain. Otomatis kan dengan kita ngobrol akan dapat kosakata baru. Pemulihan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara kemampuan, masukan atau input, dan kemampuan internal yang dimiliki oleh pembelajar. Nah, pemulihan bahasa itu di sini antara masukan yang dari lingkungan itu apa dan kemampuan internal yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu jadi ada 4 teori pemerolehan bahasa. Lalu kita bisa ulang lagi teori behaviorisme, teori nativisme, teori kognitif, atau yang keempat teori interaksionisme. Jadi intinya adalah pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu dari mana? Apakah dari lingkungan? Apakah dari dalam dirinya atau bawaan? Apakah gabungan dari kognitif dan jadi apakah tadi behavior itu dari lingkungan, terus nativisme itu dari bawaan, ada interaksionisme, interaksi antara orang lain yang ada di lingkungan dengan bawaannya dia sendiri maupun kognitif, kecerdasan kognitifnya. Nah, gitu. Itu pemerolehan bahasa. Otomatis teman-teman punya argumen. Mana sih pemerolehan bahasa yang paling baik atau bagi kalian yang paling masuk akal lah, atau yang paling cocok. Ya, jangan lupa berikan penjelasan. Di sini berikan. Nah, itu.
Tugasnya itu kita pada hari ini, pekan ini, atau sesi 3 ini mempelajari tentang teori pemerolehan bahasa. Ada 4 dan silahkan ini dijawab seperti biasa di kolom komentar masing-masing. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan, saya lebih senang jika ada yang bertanya. Coba saya carikan apa ya, kemampuan berbahasa anak. Nah, gitu. Ada enggak ya? Yang ada hubungannya dengan ya ini perkembangan bahasa. Nah, di sini juga ada sih. Nah, pemerolehan bahasa pada anak. Kita simak materinya sebentar. Ini untuk PGSD sih. Kalau kita di PG PAUD, sama kan teori behaviorisme. Jadi ini ada bahas apa? Ada materi banyak atau hampir sama lah dengan pemerolehan bahasa. Satu tahun itu bahasanya mana ya? Yang kita lihat anak ngobrol gitu, atau anak berceloteh gitu, babbling coba. Ini kelihatan enggak ya? Proses perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Ya, Nangsai. Oke, itu teman-teman intinya. Dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya cukupkan. Dan nanti kalau mau tambah-tambah materi bisa cari di YouTube. Saya kira materinya hampir sama dengan yang saya sampaikan. Cukup sekian, selamat siang dan pagi ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.